Halo Korem. Halo. Halo Korem. Welcome to Kotok. Apa tuh kotok? Korem Talk. Yeay. Keren ya Pan ya bahasanya sekarang ya. Kotalk gitu loh. Korem Talk gitu ya. Iya. Kita ingin menyapa rekan-rekan komisi Koremers. remaja ya. Koremers, betul. Nah, halo teman-teman, aku Evan, biasa dipanggil Evan. Gitu aja, Van. Iya. Gitu aja. Yang lebih dong, lebih. Orang pengen tahu nih lu siapa gitu. Status. Status, gila lu. Online, offline. Silakan. Boleh perkenalkan, nama saya Gibran. Biasa dipanggil Gibran. Dan saya netral, saya Pancasila. Keren, nasionalis dia, nasionalis ya. Ayo silakan Pak. Oke, ya, saya Kenny, juga dipanggil Kenny di Korem. Senang ketemu dengan rekan-rekan Korem ya. Hostnya nggak berkenalkan diri. Oh iya, halo guys, perkenalkan aku Stefanus. Udah gitu doang sih. Stefanus aja. Iya, Stefanus aja. Nama lengkapnya? Mau ah. Stefanus lengkap. Ya, jadi kita akan ngebahas Korem sebelum Covid sama sudah Covid. Menarik tuh, Van. Iya. Kita Pasti mau udah lihat angkatannya ya. beda banget kan ya? Iya kan? Angkatannya pasti beda. Jadi sebelum Covid Korem tuh gimana? Aku kan baru ya, angkatan baru. Aja nggak tahu apa-apa. Stefanus tuh angkatan berapa? 2009 tuh. 2009, Van. Kita ternyata udah ketuaan ya. Ketuaan banget ya? Iya. Lu udah sering jadi ketua, sekarang ketuaan lagi. Tadi nih Stefanus sudah nanya katanya. Iya, Apa? jelasin dong. Sebelum dan sesudah pandemi Iya. ya. Mungkin nanti kita bisa sesudahnya tanyakan ke Ke Gibran Gibran, ya. iya. Karena kan kita secara jarak udah, kita mainnya dulu di sebelum Covid Evan ya. Jadi kita pasca Covid nih nggak terlalu banyak aktif di remaja gitu. Mungkin juga ini ya, Evan yang bisa lebih dulu ceritain. Karena kan gua sama Evan nih, duluan Evan masuk Korem. Evan tuh kalau nggak salah di 2014. Gua di 2015. Iya. Jadi Coba, Van. kita dulu tuh pas awal-awal masuk juga sama sih kayak kalian gitu ya. Pasti dengan ada camp. Nggak ada camp ya mereka ya? Ada camp anak. Ada dong. Iya. Stefanus ada camp? Ada. Oh, Tapi aku nggak ikut. Stefanus tuh yang bener-bener baru nih. iya. Tahun 2023 ya. Dan Masuk ke remaja ya. Enggak, 2022. Oh, 22 tuh udah ada camp. Udah Camp kayak. anak. Bisa aku nggak ikut. Oh, nggak ikut. Iya. jadi waktu dulu pasti kita menyanyikan lagu Kasih yang Mengubahku kan. Wah, langsung tuh dari situ kita pasti ke Korem duduknya di kiri depan gitu kan, pakai baju seragam camp anak gitu Camp kan ya. anak ya biasanya ya. Heeh. Jadi udah ketahuan kan kalau sama apa cutting ya di Korem ya. Oh, ada cutting di Korem, Bu. Udah kayak di kampus gitu. Kakak ya. Iya. Oh, kalau di sini bilangnya PKK. Ya. Wah, Koko Cici. Koko Cici. Kocik. Koko Cicik. Oh iya bener. Bener dong. bener. Dulu kan kocik apaan ya kocik? Agak Tahu lu. ambigu ya. Ambigu. Iya. Jadi benar tadi yang disampaikan si Evan. Ya pasti juga teman-teman ngalamin tuh masa transisi lah ya. Camp anak itu sebagai transisi dari komisi anak ke Korem ya kan. Juga terus kita banyak tuh dikenalin Korem itu seperti apa dan apa aja sih yang mau kita kerjakan dalam pelayanan di dalamnya tuh seperti itu. Ya, kita mulai pelayanan kita tuh dulu ikut KFC, terus kita ikut pelawatan ya Ken ya. Perlawatan. Sampai akhirnya Iya. kita sempat bareng jadi pengurus pelawatan. Pengurus pelawatan. Kalau dulu pelawatan tuh masih kayak kita datangin ke rumah-rumah, Betul. kita ketemu sama mereka, ketemu sama orang tuanya, kita naik Iya. mobil gereja, terus nyampe lagi ke gereja gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah banyak nih yang berubah nih. Udah banyak. Kita mulai transisi lagi, kita ketemu sama teman-teman kita yang baru gitu ya. Betul. Mungkin banyak perubahan-perubahan yang tadinya banyak kegiatan, tapi sekarang pasca pandemi kan banyak yang harus kita atur ulang lagi, gimana caranya biar yang dulu banyak kegiatan itu bisa
mulai dikerjakan lagi nih. Gitu. Karena kalau dulu di masa sebelum pandemi itu kan lumayan ya 5 tahun pelayanan tuh kita banyak banget kegiatan Evan ya. Betul. Tadi Ngapain kan aja tuh? sedikit ya nambahin kalau KFC itu kan dulu namanya itu Christus Fans Club ya, emang disingkatnya KFC kan. Itu ya persekutuan kita di luar hari Minggu. Karena kan biasanya nih anak-anak remaja gitu ya rindu bukan hanya di hari Minggu saja kita untuk datang ke gereja, Komunitas. tapi kita butuh sebuah komunitas. Kapan sih itu biasanya? Nah dulu tuh biasanya setiap hari Sabtu gitu. Kita jadi datang persekutuan, saling mendengarkan firman dan juga kita saling biasanya cerita-cerita. Di situ pengalaman di sekolah gimana kita bagikan di hari Sabtu itu. Tapi kebanyakan game sih kan waktu itu. Kebanyakan games ya. Iya. Ya, mungkin mesti balance ya. Karena kan games biasanya relevansi dari firman. Yoi. Bener kan? Yoi. Banyak yang harus kita gitu. Itu sekilas kalau KFC ya. Terus kita juga pernah di pelawatan ya tadi ya. Pelawatan yang tadi Lawatan tuh apa ya? itu ininya bahasa Kayak pelayatan tapi orangnya hidup. bukan dong. Ini gimana ya? Bahasa sederhananya kunjungan lah, kunjungan. Itu nggak masuk sih. Oke lanjut. Tadi pelawatan ya. Iya, pelawatan. Pelawatan tuh mungkin bahasa sederhananya perkunjungan ya. Kunjungan. Kita kayak kunjungan jadi ngunjungin ke rumah teman-teman kita sendiri yang di Korem itu, apalagi dulu mereka yang baru masuk nih ke Korem kan kita nggak kenal ya, mungkin kita belum tahu sama mereka, tapi kan secara data kalau kita minta dari tata usaha itu kan ada tuh data-data mereka. Nah Mungkin ini mereka, tugas kita. Iya, untuk ngejemput mereka lah. Iya. Mungkin mereka malu gitu kan ke Korem. Kalau Betul. misalnya mereka kayak Kita- mulai pelayanan dari mana ya? Kita Jadi ajak pelayanan juga ya. Betul. Dari yang sederhana aja. Ngajakin teman-teman buat pelayanan aktif. Nah, itulah tugas kami. Istilahnya yang menjangkau jiwa-jiwa tuh. Kalau orang yang kenal kan, kita mencari domba yang hilang. Gitu. Itulah sekilas ya yang sering dulu gue sama Evan aktif tuh di pelawatan. Dan juga ada banyak kegiatan lain ya yang kita ikutin ya. Betul. Jadi Kayak apa tuh dulu namanya? bihun, Bukan. Apa tuh yang kurang? celurit, Yang kurang? minus. Minus. Gitu lu. Minus dulu apa singkatannya? Lu tahu minus gak? Tahu tapi nggak tahu kepanjangannya apa. Gak tahu kepanjangannya? Aduh. Apa Van minus? Memasak dan minus. Salah dong. Salah ya? Masak Itu dan mah. berbagi nasi bungkus. Wih. Wih, Ada ya? Ada dong. Oh, masih ada sekarang? Masih ada dong. Memasak nasi bungkus ya? Minus Memasak kan? nasi bungkus, masak dan berbagi nasi bungkus. Masak dan berbagi nasi bungkus. Masak nasi Wah. bungkus apanya yang dimasak? Dulu tuh kita sering ya acara-acara gitu. Berapa Van? 3 bulan sekali ya? 3 bulan sekali. 3 bulan ya. Karena dulu kan emang acara itu nggak dibikin tiap minggu. Mungkin juga karena kita mau cari orang itu lebih banyak ya. Engage buat orang supaya ikut pelayanannya tuh supaya banyak. Dan juga mungkin kan emang budget dulu kan terbatas ya. Itu. Dan yang menarik ya sebenarnya kalau dulu itu kita bikin acara tuh ya sebenarnya dari kita untuk kita Oleh dan kita. oleh kita. Iya. Jadi semuanya berpartisipasi bareng-bareng. Kita bikin minus nih, ayo semuanya ikut. Gitu. Jadi nggak ada hitung-hitungan gitu. Misalnya Betul. gue KFC, gue nggak mau ikut pelawatan Iya. gitu-gitu. Jadi kita saling bantu, saling kayak bantu. saling bersama-sama aja gitu kayak. Jadi di Korem tuh kayak di rumah tapi ada aktivitasnya. Ya kalau ada kegiatan apapun, ya gue sama Evan dulu sering ikut lah. Ya udah ikut aja lah gitu. Betul tadi Evan bilang. Nggak cuman misalnya gue sama Evan nih di pengurus pelawatan. Udah gue megang pelawatan aja. Nggak gitu kita. Karena konsep pelayanan kan tuh pelayanan semua. Pelayanan nggak pernah dibatasi pada satu bidang saja. Gitu. Jadi harus terbuka dan kita harus masuk gitu. Nggak usah ragu-ragu kalau misalnya pelayanan itu kan. Makanya kita bisa banyak kenal orang ya. Itu kan tujuan lain lah dari apa istilahnya pelayanan untuk kenalan dengan orang-orang. Tapi kan tujuan pertama kita pelayanan ya untuk merespon saja kita ke Tuhan gitu loh.
Nah itu makanya dulu gue sering sama Evan buat banyak ikut-ikut kegiatan pelayanan gitu. Kalau dari Gibran gimana Gib sekarang? Nah iya nih. Ini tadi Sekarang. kita sedikit dulu ya, sebelum nanti kita mungkin bisa masuk lanjut yang soal sebelum pandemi ya. Iya. Ini biar kita Ada mau tahu dulu perbandingan nih gitu. perbedaannya gimana sih setelah after pandemi ini ya. Sama Stefanus nih juga boleh. Iya, apalagi Stefanus baru 2 tahun ya 2 tahun di ya. remaja ya, betul Iya, ya? iya benar. Berarti pandeminya berapa tahun tuh? Sempet nggak? Atau udah nggak pandemi pas di Korem? Masih ya? Masih. Masih. 2022 tuh masih online ya Ya banyak setahunan Iya, lah masih- berarti ya. masih online. masih online. Kalau nggak salah tuh baru normalnya itu 2023 Iya ya. 23. Korem baru mulai ini. Gibran kan, nah Gibran ini termasuk nih bukan didikan tapi apa yang kita sempat ngalamin proses bersama Benar. dengan Gibran. Sebentar sih. Gibran itu kalau nggak salah di angkatan 2019 ya Betul. masuk ya. Camp anak terus COVID gitu kan. Kayak mana COVID? Camp anak setahun COVID. Bukan yang bawa virus ya? Bukan, kita nggak bawa Bukan, virus. bukan. Kita bawa bukan. berkat dong pastinya. Bawa berkat. Kan semua berkat bisa dalam penderitaan. Percaya? Percaya. Gibran, gimana Gibran? Ngomongin pandemi dan pasca pandemi ya. Jadi balik lagi tadi kalau angkatan aku ketika ada di angkatan gue ketika ada di Korem itu mulai ada tahun 2020. Bener gak sih? COVID. 2020 itu nggak lama setelah lu masuk tuh benar. sekitar 7 bulan dep mati semua pelayanan di istilahnya di offin gitu ya nggak ada. Jadi mungkin waktu itu lu pas lagi ada gairah-gairahnya buat pelayanan tuh ya, Betul. tapi tiba-tiba di-cut gitu kan, kayak orang aduh ini nggak ada gairahnya lagi ya. Lu Benar, sempet ngalamin gitu? Ngalamin sih yang pertama yang paling mencolok itu karena dulu ini sebenarnya kalau si Kenny sama Evan tuh dulu masih PKK gua di camp anak, terus masuk ke camp anak mulailah coba-coba diajakin ikut pelayanan ya. Waktu itu biasa sih ikut pelayanan di ibadah-ibadah biasa sih di Maringgo kayak bawa kolektor atau baca liturgi. Dan yang paling menyenangkan tuh sebenarnya main musik sih dulu. Main musik karena main musik itu nggak cuma di sini, sampai ke gereja lain. Betul. Ada lombanya juga. Lalu COVID kan. Dan yang paling mencolok dari COVID itu yang pasti kita nggak ke Korem lagi. Ibadahnya tuh bahkan dulu ibadahnya nggak langsung ada ibadah online, pasti ada jedanya dulu. Off dulu ya. Off dulu, nggak bisa ke gereja. Ya lama-lama sih merasa pasti ada hal yang hilang sih sebenarnya. Kayak tadi kan kita udah ngerasain nih bergairah, terus gairahnya hilang, dan karena COVID juga kan menyesuaikan gitu ya. Jadi ya udah kayak gini, hidupnya kayak gimana. Dan nggak sedikit lagi tuh berpikiran untuk kayak aduh Korem gimana. Udah sangat kecil lah waktu itu. Dan waktu itu yang dirasain ketika COVID sih udah mulai muncul namanya ibadah online via Zoom kalau nggak salah. Via Zoom ya. Ya itu gue sempet beberapa kali ngikutin juga tuh ya. Ngomongin beberapa kali, gue juga sama kayak kalian atau kayak Kenny gitu ya. Cuman beberapa kali aja ikut, nggak setiap minggu ikut. Ya itu pun ikut karena penasaran aja mungkin, atau karena lagi pengen, dan nggak tahu lah perkembangannya Korem nih lagi apa atau lagi seperti apa keadaannya. Nah ini sekarang kita udah masuk di tahun-tahun setelah COVID ya, pasca COVID. Waktu itu kita udah mulai bisa beribadah tuh di tahun 2022 apa 2023 ya? 23 sih ingat gua. 2023 ya? 23 tuh mulai baru ya, new normal ya. Itu pertama kalinya ibadah lagi di Korem. Kenapa ibadah di Korem? Karena orang tua kan juga ibadah di umum. Pasti orang tua ya sama kayak dulu ngajakin, ayo ibadah ke gereja, ke Gunsa gitu. Ya pastinya karena dulunya dari Korem, ya ibadahnya di Korem lagi. Ibadah di Korem, lihat-lihat. Ya waktu itu suasananya sih kayak nggak sama sih seperti dulu, pasti kayak Beda ya pasti ya. beda. Nggak ada Kayak, salam damai. iya hal-hal yang kayak gitu. Salam damai yang gini gitu kan. Bener. Yang langsung jabat tangan ya. Jabat tangan. Pokoknya banyak yang dari kultur yang kayaknya baik tuh kayaknya udah nggak bisa dipraktikkan lagi lah gitu lah. Jadi ya rasanya juga udah nggak sama kayak dulu. Gue juga masuk Korem. Dulunya kan banyak teman-teman sangkatan gue, teman-teman yang biasa ikut pelayanan. Terus ada beberapa yang Hilang gitu ya. hilang. Hilang. Gue sih nggak tahu kemana, tapi yang pasti gue karena nggak bisa gue hubungi dan nggak bisa gue ajak,
ya bisa lah gue statuskan sebagai hilang. Dan ya udah akhirnya gue sebagai introvert di Korem yang cuman kayak yang mungkin dirasain teman-teman sekarang ya, datang ibadah Pulang. selesai ibadah pulang, datang ibadah selesai ibadah pulang. Gue ibaratnya waktu itu nggak mencari hal lain lah di Korem lah, kayak ya udah yang penting gue setiap minggu kesini ibadah. Terus gue mulai pelayanan lagi tuh tahun 2000. 23 juga kayaknya. Tapi pertengahan. Iya gue lupa tahun berapa, pokoknya waktu itu gue ikut pelayanan lagi tuh diajakin Daniel Haryanto ya, diajakin masuk bergabung ke Kespel. Kalau itu motivasi gue masuk Kespel kayak enggak deh, kayak Kespel itu sebelum 2022. sebelum masuk lagi mulai ibadah lagi, jadi masih online semuanya masukin. Terus gue berpikir kayak ya udah gue bosen, gue gabut ya kan, maksudnya Kespel tuh kan dia jelasinnya kayak ada berkegiatan segala macam lah, gue pikir menyenangkan ya, gue ikut aja coba-coba, nggak ada motivasi lain sih sebenarnya itu. Ternyata enak gitu ya. Nyatanya menyenangkan ya. Mulai di tahun 2003 tuh udah mulai proker tuh udah mulai jalan lah, kayak tadi minus tuh udah mulai ada. Meskipun ya mungkin yang dirasain kayak sekarang sama dulu tuh beda. Balik lagi adjustmentnya kan, kayak orang yang ikut juga nggak sebanyak itu ya. Ya dari kita untuk kita yang nyobain kita juga ya udahlah ya. Ya tapi itu nggak apa-apa sih ya Nggak kelihatannya. apa-apa. Namanya kita sama-sama mulai dari nol lagi lah. Kita sama-sama bertumbuh bersama, mengajak teman-teman Korem tuh untuk ikut partisipasi gitu kan. Jadi ya itu Goyang-goyang nih. Oh, ribet banget. Nah, ini bangku sialan juga soalnya. Maaf ya. gitu. Nah jadi menarik tadi tuh si Gibran ya. Mungkin yang paling terasa di angkatannya Gibran ya. Karena kan mereka baru masuk 7 bulan off, hampir 2 tahun lebih ya. Benar, 2 Kalau tahun kan lebih. 3 tahun ketemu. Nah kalau lu sendiri kan nih Stefanus dari masuk emang udah COVID. bukan COVID, Oh. emang udah transisi Udah untuk pasca COVID. kembali Baru masuk normal lah ya. lagi. Iya, jadi harusnya dia nggak yang ngalamin sampai ngilang tadi teman-temannya Gibran gitu kan. Gitu. Jadi, nah kalau teman lu sendiri gimana nih? Apa yang dirasain masuk ke Korem gitu ya? Udah 1,5 tahun gitu. Ya kayak tadi introvert, jadi anak introvert. Introvert ya. Pasti begini. Tapi sebenarnya ekstrovert. Iya. Kalau udah kenal. Iya. Kadang-kadang ada yang different person gitu ya. Di luar ekstrovert tapi di gereja kayak nggak berani gitu. Iya. Apa alih-alih enggak lah, di gereja ini orang kudus semua. Di gereja ini Iya. orang suci. Di Korem sebenarnya harusnya kalau dulu ya, itu tuh tempatnya nggak malu-malu, di mana kita Nggak bisa malu-malu. mengekspresikan diri kita. Kita kan udah capek ya dulu ya waktu zaman sekolah. Iya. Nah, jadi kalau misalnya bosen, capek, nah itu kita ke Korem buat refreshing, buat main games, buat kumpul sama teman kita. Kita bisa cerita-cerita kalau ada masalah, ada aduh gini nih lagi ujian ke gap nyontek. Tempat kita Tawan saling kasih deh. masukan ya. Untung yang ke-gap cuma nyonteknya doang. Emang ada apa lagi? Yang lain. Ya kan nggak tahu, bisa jadi kan ada hal-hal yang di luar ini yang mempersulit keadaan hidup kita saat itu, terus kita kembali ke Korem gitu. Ya mungkin dulu itu juga bisa diceritain tuh ke pendamping. Dulu kan ada namanya kelompok kecil ya. Jadi kan kita sebagai AKK dulu, anak kelompok kecilnya kan bisa sharing ke cutting kita, ke pendamping kita. Tapi cutting kayak aku, gitu. cutting aku hilang juga sebenarnya. Waduh, kemana tuh? Bahkan sebelum COVID melanda. Kayaknya kita kenal cuttingnya Gibran Pan. Temen kita kan. Kata Gibran. Mm-mm. Oh itu. Ya kan ada namanya kelompok kecil gitu ya. Sebenarnya gue nggak kenapa nggak tahu kelompok kecil itu fungsinya apa sih atau biasanya ngapain. Karena gitu gue juga nggak cobain gitu kan ya. Tapi ya intinya kita ngalamin lah. Kita pernah ngerasain, oh ini sebenarnya fungsi kelompok kecil. Tapi terkadang memang susah untuk terus berlanjut berkepanjangan. Dulu apalagi yang beda ya? Oh dulu pendeta pendampingnya Kameri.
Sekarang Kameria. udah Sekarang kelihatannya udah ganti ya. udah Ke berganti Pasuta ya? giliran ke Pasuta kalau Pasuta. sekarang kalau Iya, dilihat-lihat. pendeta pendamping. Apalagi yang beda ya dari Korem ya? Yang beda. Oh, ini Van. Aku mau nanya dong. Apa tuh? Biasanya kan kalau selesai ibadah kalian tuh ngapain ya? Kalau aku kan langsung pulang gitu biasanya. Karena nggak ada temen. Oh, Biasanya kalian ngapain tuh? Nah, dulu tuh kita asik ya. ini asik sih sebenarnya. Jadi karena dulu ya kita tuh kayak bisa jalan-jalan dulu, terus Jalan-jalan. karena ada ruang games juga di situ dulu Betul. sebenarnya di sebelah ruang bendahara itu Iya. tempat games tuh ada board game banyak banget. game. Nah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Dulu sebelum cerita-cerita. pandemi banyak dimanfaatin tuh sama kelompok kecil buat mereka sharing di tempat itu. Mungkin salah satunya kayak kita bikin inisiatif-inisiatif yang unik-unik, Betul. kita bikin games. Salah satunya kayak gini nih udah mulai bagus nih berkembang, ada podcast. Ada podcast ya. Jadi teman-teman yang mau ikut podcast ini juga ayo aja mau jadi sharing narasumber. Iya. Apa yang ada yang mau diceritain gitu. Nanti jangan takut ya kalau misalnya diajak ke Podcast. Kotol. Kotok. Kotok. Korem Talk. Korem Talk. Talk. Nah, Ya. betul. Ini bukan yang aneh-aneh. Ini tempat sharing. Pokoknya untuk kebaikan Korem dah. Mantap. Jadi ya mungkin kita udah tahu ya gambaran-gambarannya ya dari yang sebelum pandemi dan setelah pandemi dan sekarang juga emang Korem lagi berjuang keras untuk terus mengembalikan pelayanan-pelayanan yang dulu sempat vakum ya. Membangun kembali. Membangun kembali. Tambahan ini juga komunitas kita bisa saling mendukung ya. Satu dengan yang lainnya. Itu juga yang kita harapkan ya dari rekan-rekan remaja ya. Kalau nggak salah kan sekarang terakhir berarti 2009 ya. Ya. 2009 lumayan tuh Van. Kita udah sebenarnya udah banyak ya di bawah kita itu udah ada 7 angkatan ya. 8 ya. Nah itu mereka tuh yang melanjutkan Tongkat estafet. tongkat Anjay. estafet kepemimpinan. Ya kan? Dia yang menjalankan warisan-warisan yang sudah ada di pelayanan Korem dulu ya. Mungkin juga emang kalau ada yang lebih kreatif lagi, ide-ide luar biasa ya Van ya. Iya. Itu juga sangat memacu kalian tuh para mungkin aktivis remaja bahkan pengurus ya. Gibran juga pengurus ya. Iya. Nanti tuh juga bisa yang memunculkan ide-ide kreatif. Mau kemana lagi nih Korem perkembangannya itu sangat luar biasa. Sejauh ini memang kita udah sama-sama berjuang baik ya dalam membangun kebersamaan di komunitas komisi remaja ini ya Van ya. Gitu. Jadi ayo teman-teman kita sama-sama punya temen. Jadi kan kita kalau hari Betul. Minggu daripada kita langsung pulang, kalau Iya. kita punya teman kita ngobrol dulu, kita hahaha dulu, Iya. kan juga lebih asik ya. Jadi weekend teman-teman jadi bisa lebih berwarna gitu, lebih fun. Jadi mari kita sama-sama nih selain pelayanan bareng, kita juga bisa punya komunitas yang misalnya olahraga bareng, jalan-jalan bareng, bisa ngumpul bareng gitu ya. Mijit bareng. Mau kemana? Serem banget. Gak apa-apa dong, kan kita pasti setiap ada pelayanan tuh pasti ada saatnya kita Pegel. fisik Pegel, kita tuh capek, lelah. Bukan capek. semangatnya yang lelah tapi fisiknya lelah. Saling mijitin ya. Kali mijitin kaki. Gak masalah kan itu Ih, biar Dulu gimana gue caranya. sering lo mijitin dulu kan pendamping kayak Koleo ya. Dia kan suka pegel tuh. Kita pijitin pakai tenaga. Itu Maksud mantep. gua itu mijit. Maksudnya Yang itu. gua maksud itu guys. Kalau dari aku sih paling buat teman-teman juga yang pengen bergabung ke kepengurusan. Ada 4 bidang ya. Oh ya, Ada apa 4 aja tuh bidang. emeng-emeng? Ada apa tuh namanya PO, Persekutuan dan Organisasi. Terus ada PJ, pembinaan atau pembangunan jemaat lah. Pembinaan jemaat. Pembinaan jemaat. Terus ada sarpen. Sarpen tuh sarana penunjang ya, bagian-bagian yang mendukung pelayanan tuh banyak di situ yang mengisi. Juga ada Kespel ya, Ya, Kespel. kesaksian dan pelayanan. Itu yang Langsung cek aja IG Korem ya guys. betul. Itu yang menjadi tempat wadah dan nanti itu bisa disesuaikan tuh sama teman-teman Korem. Lebih cocoknya ke mana gitu ya. Oh, lebih suka bisa
abdikan pikirannya dan tenaganya di bidang ini itu luar biasa. Juga kemarin kalau nggak salah di pertengahan tahun lalu tuh udah ada yang meningkatkan gairah juga ya, program BCR ya, Iya. Bible Camp Remaja ya. Itu juga salah satu sebagai tempat buat oprek ya, open recruitment ya, Benar. pelayanan gitu-gitu. Itu keren. Itu yang juga ditunggu-tunggu dari Korem 2 tahun sekali ya. Nah, kalau kalian sendiri pernah ikut pengurusan apa nih? Pengurusan PO. Gua 4 tahun PO. Jadi apa tuh? Pengurus perlawatan. Oh. Bidang P3 dulu. Perlawatan, pemerhati, pendataan. Gitu. Kalau aku kepengurusan di Korem itu jadi anggota Kespel dari periode 2022, terus sekarang dalam proses menjadi kepala bidang Kespel. Jadi ini kita sekarang lagi ngomong sama pemimpin ya. Wis. Calon Ngeri. pemimpin. Miniaturnya Indonesia. Mimpin solo aja bisa, apalagi Kespel. Kalau gua Evan. pernah di PO pelawatan, terus pernah juga di PJ KFC, terus pernah juga di Kespel. Jadi kabit. Gitu. Panutan Jadi gua, guys. pernah nyoba hampir semuanya. Dia lebih lama jam terbangnya. Nggak salah dia 8 tahun ya. Set. Keren Terbang ya, gitu emang. di atas. Itu terbang beneran dong. Jam terbangnya emang panutan ya. Panutan pelayanan tuh Evan Timothy Wijaya. Serem banget kalau ngomong. Dikat itu. Dikat itu bahaya. Evan Timothy Wijaya, Raja Iblis terakhir. Gitu ya. Itu jadi sebagian bidang ya. Juga nanti banyak lah kegiatan-kegiatan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Korem. Makanya sering aja ikut ibadah. Nanti kan juga pasti ada tuh ya kan, iklan-iklan ya. Iya, iklan. Bukan iklan sih, ajakan buat pelayanan promosi. Betul. Kayak gitu. Ada nggak sih kayak di Korem tuh kegiatan ke gereja lain gitu? Kegiatan gereja lain dulu banyak tuh sebelum pandemi ya. Oh iya. Namanya dulu kita acara-acara klasis ya. GKI Summer Camp. Betul. Nah, itu lebih luas. Lebih luas lagi itu satu Itu GKI lebih satu luas. Indonesia. Iya. Kita akan mengadakan Berjumpa. camp, gitu. Itu namanya GKI Summer Camp. Tapi kalau di kita Korem, kita kan punya tuh namanya klasis ya. Iya. Kalau nggak Ada salah cakupan lebih kecilnya lagi lah. cakupan gitu. lebih kecil. Kita 15 ini gereja gitu berada kalau- di antara 15 gereja. Betul. Jadi kalau ada yang ngundang komisi remaja lain, ya kita perwakilan biasa ada yang datang. Ada yang ikut juga atau bahkan ikut camp-camp klasis ya. Itu juga seru karena gue sama Evan lu sempet ngalamin juga ngikut itu. Itu menarik juga tuh dulu kalau ngikut-ngikut acara gitu karena kita juga bangun komunikasi ya. Betul. Kita belajar banyak hal. Kita jadi tahu bagaimana perkembangan Korem di gereja mereka dan juga itu bisa jadi masukan buat Korem kita sebenarnya. Itu sih namanya bentar, saling mau nanya. belajar. Bagus dong. Kalau misalnya bedanya klasis sama yang tadi gede apa Ken? Summer camp. Oh, kalau summer camp itu emang dia berfokusnya ngajak ke bagian seluruh GKI ya yang ada di Indonesia nih. Karena kan GKI ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama di luar Pulau Jawa juga ada beberapa. Nah, itu GKI Summer Camp yang jadi wadah untuk kita diperjumpakan dengan pemuda-pemudi, remaja dari GKI bukan di lingkup kita aja. Karena klasis kan tadi kecil ya. Iya. Summer Camp ini lebih luas sampai ke daerah-daerah lain yang bahkan kita juga belum tahu ternyata ada GKI daerah situ ya. Karena kan kita biasa terbatas cuman di kota aja taunya. Nah, itu GKI Summer Camp yang mewadahinya itu. Jadi kalau kita jalan-jalan kemanapun kita jadi punya temen. Betul ya. Dulu juga pengalaman gitu si Evan. Wih, punya temen nih di Bandung. Jadi kalau ke Bandung ketemu sama temen Korem Bandung. Nah, Tapi ke Surabaya ketemu juga sama orang Surabaya. Cowok. Oh, cowok. Cowok ada, cewek ada, pokoknya Siapa tahu terserah. kalau cewek kan bisa Bisa cinlok juga gitu. cinlok. Cinlok tuh juga bisa ya kan. Kita kan Soalnya lebih cinlok kan dari Bandung. itu Itu cilok. cilok. Oke. Oke, kita tutup aja gak sih acaranya? Katanya dia nanya, bisa cari pacar gak sih? Waduh, kalau itu coba tanya Evan tuh. Nah,
Evan tuh punya Gimana tuh, banyak pengalaman di Korem. Banyak pacar dong berarti. Ya sebenarnya saya ada di podcast ini salah satunya mempromosikan diri saya ya. Enggak. Yang mau silakan. Evan usia berapa? 27. Jadi teman-teman, apa nih yang kita dapat dari podcast kita nih hari ini? Personal kan? Gimana kalau dari Gibran? Dari Gibran coba gimana? Kalau dari gue ya, mungkin kayak tadi sih, buat Korem sekarang paling mencari, membangun lagi hal-hal yang dulu udah hilang, hal-hal yang dulu pernah kita rasain, mungkin kalau teman-teman baru merasain. Jadi gimana caranya kita nih supaya mungkin lebih baik kali ya dari Korem yang sekarang ini, karena kan seperti sekarang ini kan juga rasanya sangat kaku dan nggak seperti rumah lah ya. Pokoknya kalau dari gue sih ya kita menciptakan rumah sih di Korem. Kalau dari gua setuju banget sama Gibran. Jadi mari kita buat Korem ini jadi rumah kita bersama. Dengan cara apa? Yaitu balik lagi ke teman-teman. Apa definisi rumah? Ya kita kalau misalnya namanya kita bikin rumah itu harus bareng-bareng. Nggak bisa yang namanya kita sendiri. Kalau misalnya ada yang mau kita komunikasikan, kita mau bikin rumah kita kayak gimana, ayo kita bangun sama-sama, kita bertumbuh sama-sama. Banyak kok cerita-cerita dari papa mama kita mungkin yang dulunya aktif di remaja, sekarang jadi temen-temen nongkrong, temen jalan-jalan, bahkan sampai bisa jalan-jalan keluar kota, liburan, atau bisa jadi kayak masih pelayanan bareng bahkan. Itu banyak banget ya, sampai sekarang. Itu keren. Jadi tetap harus dipertahanin tuh, betul yang tadi Evan bilang ya. Karena ini juga menyangkut terus hubungan relasi yang kuat ya, sebagai satu komunitas yang sudah kita kenal sejak masa remaja sampai selama-lamanya lah, bahkan harus kita ingat terus tuh mengenai pelayanan. Karena kita juga harus bisa mencintai dan lakukan pelayanan kita ya yang ada saat ini. Sebab kita nggak tahu nih akan hari esok, entah kita bisa pelayanan atau enggak. Nah, Kelas bang. gitu kan. Makanya nikmatilah pelayanan yang ada saat ini, dan kiranya itu juga bisa mendorong dari teman-teman buat terus menggali ya potensi-potensi bidang yang nanti juga akan kepakai kok di dalam dunia pekerjaan, dari kebersamaan, kepemimpinan yang dilakukan ya, pelayanan bersama itu akan kepake. Oh ternyata ini dapat buat masa depan, itu luar biasa. Kehidupan percintaan juga termasuk berpengaruh ya. Iya. Kalau Stefanus sendiri Apa? Harapannya gimana buat Korem kira-kira? Ya jangan langsung Biar pulang seru. itu. betul. Jangan introvert lah kalian semua ya. Nah, Stefanus bisa jadi pionirnya ya. Dulu kalau kata Kenny, jangan malu-malu, tunjukkan kemaluan. Jangan malu-malu, Itu di channel tunjukkan sebelah. keberanianmu. Nah, gitu. Jadi harus berani ya. Iya. Pelayanan itu. Oke teman-teman, thank you yang buat udah dengerin kita. Tungguin podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.